ini mukibin ini persis gaya-gayanya, cara-caranya seperti ormas yang sudah dibubarkan, FPI. Hanya pertanyaannya kan, apakah Rizik Syihab itu termasuk dalam zuriat? Kan itu yang dipertanyakan. Apakah semisalnya Bahar Smith itu masuk kategori zuriat? Atau apakah Lutfi bin Yahya itu masuk kategori Ahlul Bait? Lah, ini sedang dibedah, dan pembedahan itu melalui kajian ilmiah. Satu sisi Kiai Imad itu dan beberapa kiai mempertanyakan keabsahan satu klan Ba'alawi yang mendeklarkan diri, mempublish bahwa mereka adalah keturunan atau zuriat Rasulullah. Nah, ini titik persoalan. Dan Kiai Imad serta para kiai lain yang meragukan itu melalui telaah dan kajian referensi, artinya itu adalah ilmiah, sehingga ketika Kiai Imad dan kawan-kawan itu meragukan, itu dasarnya bukan kebencian. Sebelum menjadi bola panas begitu, saya katakan sejauh itu memang ilmiah, itu layak, ya, layak disampaikan ke publik. Mengapa? Karena mereka pun dari klan Ba'alawi ini mendeklarasikan diri sebagai zuriat Rasul itu di publik. Karena sesungguhnya catatan nasab itu bukan untuk dipublish. Saya nih misalnya, saya punya bapak, bapak saya punya bapak, bapaknya saya punya bapak. Itu kan hanya untuk catatan keluarga. Kalau yang kemudian di atasnya ini orang biasa-biasa saja, nggak akan jadi masalah. Contoh, ada orang yang masyhur lah, sosok ulama atau sosok tokoh yang masyhur, kita menisbatkan nasab kita ke mereka juga nggak ada masalah. Tetapi lain halnya ketika menisbatkan nasabnya ini sampai kemudian kepada Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah itu Rasul, dan Rasul itu wajib diimani. Ya. Mengimaninya itu bukan hanya sekedar mengimani keberadaannya, melainkan seluruh apa ajarannya. Lalu apa yang menjadi keharusan diverifikasi? Karena menurut hasil penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan, rentang waktunya antara tokoh yang disebut Ubaid yang konon fiktif itu kemudian dikatakan sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Munculnya pengakuan ini setelah rentang waktu 5 abad lebih. Memang di dalam ilmu nasab itu ada suhra wal ifadah, artinya sesuatu yang sudah populer itu tidak perlu lagi ada pembanding. Dijawab oleh yang meragukan kenasaban klan Ba'alawi kepada Rasulullah ini, ya perlu penyanding referensi yang sezaman hidupnya Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah ini. Itulah sebabnya ilmiah lalu ditanggapi oleh kelompok yang mukibin ini persis gaya-gayanya, cara-caranya seperti ormas yang sudah dibubarkan, FPI lah. Ya, sampai segitunya dimulai dari soal perdebatan nasab ini. Nah, saya pikir sekali lagi mestinya yang merasa terusik para kabib-kabib ini ya menahan diri. Tuntutan kemudian untuk tes DNA, yang ngapain mereka harus menolak? Karena rentang waktu sekian mereka pun mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, ya mereka harus berani melakukan tes DNA itu. Karena kalau kemudian dilawannya dengan cara-cara doktrinasi yang tidak ilmiah, ini harus juga kita pertanyakan, karena ini sudah menyangkut masalah agama. Pengakuan terhadap nasab seseorang, jangankan kepada Rasulullah, kita ngaku anaknya si A yang tidak kita ketahui aja itu tidak baik, apalagi kemudian mengakui sebagai zuriat Rasulullah.
Lalu yang bahayanya kan dibangun sebuah framing seolah yang menolak keabsahan nisbat nasab Ba'alawi ke Rasulullah ini adalah membenci baik Ahlul Bait atau dzurriyyat. Tidak. Umat Islam itu memang diperintahkan untuk menghormati, tapi tidak untuk mengkultuskan. Nah, ini sudah mulai adu domba kayak begitu, sehingga ada kelompok-kelompok yang apabila orang menghinakan Ahlul Bait maka wajib diperangi misalnya. Ini kan bahaya. Padahal yang lagi dibahas bukan soal Ahlul Bait. Kalau mereka kemudian memerangi itu dengan atas nama Ahlul Bait itu berarti betul mereka itu mendeklarasikan diri secara publik bahwa mereka Ahlul Bait. Apakah Rizik Syihab itu termasuk dalam dzurriyyat? Kan itu yang dipertanyakan. Apakah semisalnya Bahar Smith itu masuk kategori dzurriyyat? Atau apakah Lutfi bin Yahya itu masuk kategori Ahlul Bait? Lah, ini sedang dibedah. Dan pembedahan itu melalui kajian ilmiah. Maka silakan lawan saja dengan cara-cara ilmiah. Kalau yang diaku itu nisbatnya kepada, katakan saya anak Soekarno gitu. Saya anak Soeharto, itu nggak akan jadi perdebatan apa-apa. Tapi yang diaku ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu kan milik umat. Rasulullah itu ada Rasul, Muhammad itu adalah Rasul. Betapa disucikannya karena Allah mensucikan. Betapa diagungkannya karena perintah Allah untuk mengagungkan. Maka ini rentan untuk disalahgunakan. Hari ini fenomenanya akhirnya terbongkar juga. Misalnya ada kepala kerbau dikasih mesam, kemudian tulis wali, ada manipulasi kuburan misalnya. Nah, ini kan penyesatan pada akhirnya. Kenapa kemudian masyarakat awam percaya? Nah, ini bahayanya. Masyarakat awam percaya karena mereka mengaku dzurriyyat Rasul. Ini nanti kepada soal akidah juga. Bagaimana penyimpangan sejarah misalnya, pahlawan Diponegoro diaku Habib segala macam kan gitu. Ini dalam konteks yang menyangkut soal bangsa ini, soal negara. Nah, ini juga saya pikir pemerintah harus turun tangan. Sehingga tidak terjadi namanya penyimpangan sejarah. Kalau saya melihat ya dari cuplikan-cuplikan video gitu di YouTube itu, dan dengan fakta-fakta yang ada, ini memang sudah membahayakan. Oleh karena itu, kenapa saya mendukung kajian, penelitian terhadap pengakuan kan Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Ya karena ini sangat rentan untuk digunakan hal-hal yang negatif. Kalau ada orang berargumentasi begitu, misalnya, ini kok si Bahar itu bacotnya gitu ya, saya agak kasar, karena memang sebenarnya udah jengkel. Tingkah lakunya, gaya preman itu, apakah itu sesuatu akhlak yang diajarkan oleh Rasul? Kan tidak. Tapi kenapa orang yang mengaku dirinya Rasul bertingkah seperti itu? Lalu mereka menjawab itu kan oknum. Tidak semua cucu itu harus baik. Misalnya mencontohkan Kan'an, anak Nabi Nuh, lebih tersinggung karena Muhammad sebagai Rasulullah ini berbeda dari Rasul-Rasul yang lain. Karena sosok Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, puunnya gitu ya, sayyidnya para nabi dan para rasul, bahkan sayyidus tsaqalain, bahkan dia menjadi raja makhluk manusia dan jin. Jadi tidak mungkin dzurriyyat Rasul yang ada noktah darah Rasul itu berperilaku jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja orang awam cukup begitu, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pengakuan saya ini cucunya Rasul. Ya, sesungguhnya apa yang dipertengkarkan kalau boleh tahu di panggung belakang ini, Pak? Iya, kalau saya dengan husnudzon saya, yang dipertengkarkan itu karena nggak percaya nih, masa sih ada kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya kan Rasulullah, tetapi perilakunya, lisannya, pemikirannya itu tidak seiring dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Lalu yang kedua, ini sudah ada fakta kan? Pemutarbalikan sejarah misalnya. Ini maunya apa gitu? Karena sejatinya secara logika nih, silakan dilakukan observasi. Orang yang mengaku-ngaku keturunan orang besar itu, orang agung itu, sesungguhnya sedang mempromosikan dirinya, bukan yang diagungkannya.